Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dalza radai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan kembali menyimak perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma, teman-teman. Dalam hal ini yang menantang berdebat adalah Zuma, teman-teman. Tiba-tiba saja Zuma masuk ke room Ibu Sofiatul dan berteriak-teriak dengan mengatakan, "Mana Sofiatul? Saya akan berdebat dengan Sofiatul." Saya tidak tahu alasannya apa, teman-teman. Yang pasti sepertinya di dalam roomnya Bang Zuma ini sudah kekurangan koin, teman-teman. Itulah alasannya mengapa di video-video kita sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Bang Zuma mendapatkan uang dan apa yang dialami Bang Zuma saat ini, yaitu ia sedang bergumul untuk membayar mobilnya. Dan mungkin saja teman-teman, ini adalah salah satu alasan mengapa Bang Zuma masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul, supaya ia bisa mendapat banyak koin ketika ia masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul. Sebelum kita menyimak secara lengkap perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma ini, kita akan membukakan sebuah fakta yang harus diketahui oleh saudara-saudara muslim kita, yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, "Tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki." Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah,
Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari langsung saja kita bukakan di dalam diskusi yang akan kita simak ini. Mari kita saksikan. Semuanya aman terkendali. Ya, okay. Mas, ini sesi tanya jawab. Ya. Silakan. Terima kasih. Timer ya, oke. Tadi Zuma mengatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sejak pada zaman para nabi-nabi sebelum Muhammad, ya. Ya, tolong dipertegas lagi tepatnya pada zaman Nabi apa? Silakan. Iya. Baik. Jadi Islam itu adalah agama yang kemudian menerima aturan Tuhan, kemudian menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu Islam. Nah, ketika Anda mengatakan itu sejak dari mana dikatakan Islam itu ada? Kalau kita melihat dari perspektif apa yang dikatakan Islam, yang kemudian hukum-hukumnya ketika kita taati maka kita menjadi Muslim, maka Muslim ini, ya, pengajaran untuk perintah untuk taat kepada perintah Tuhan ini itu sudah ada sejak Adam. Karena perintah Allah kepada Adam untuk taat, untuk taat kepada perintah Tuhan. Seru ya. Ketaatan kepada perintah Tuhan mendudukkan manusia itu duduk sebagai muslim, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang diberikan kepada dirinya. Ya, jadi diterangkan di dalam Islam, agama Islam dalam Al-Quran bahwa Adam itu kemudian diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah kepadanya. Di antaranya
adalah mentaati apa yang kemudian datang agar dia tidak mendekati pohon buah ilmu, buah khuldi. Itu perintahnya. Makanya ketika dia diajarkan oleh Allah untuk kemudian memberikan penamaan kepada makhluk selain dirinya, dia lakukan itu, dia ikuti itu. Dia katakan, sebutkan apa daripada nama dari benda ini. Lalu kemudian Adam alaihissalam mengikuti perintah itu. Dia tidak membantah. Oleh karena itulah dia sudah mempraktikkan menjadi seorang Islam yang kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ketika didatangkan kepadanya perintah untuk taat, menyembah hanya kepada Allah, dia menyembah hanya kepada Allah. Lalu kemudian dia tidak pernah menduakan apapun selain daripada Allah. Ini yang perlu saya katakan, bahwa Adam alaihissalam itu sudah mempraktekkan ajaran sebagai seorang Muslim karena dia kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Siap. Oke, itu aja. Ya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, Yahudi dan Nasrani itu menurut si Zulkifli apa? Apakah itu hanya suku, ataukah itu agama, ataukah itu kepercayaan, ataukah itu termasuk dari apa tadi kau bilang bahasa Arab? Din. Silakan. Ya, Dino. Jadi Yahudi itu adalah kemudian orang yang memiliki kedudukan sebagai keturunan Yakub. Lalu kemudian padanya diberikan sebuah kitab, diutus kepada mereka nabi-nabi. Lalu kemudian pada diri mereka itu ada hukum-hukum, ada aturan-aturan, sehingga mereka dikatakan di dalam Al-Quran Yahudi dan Nasara. Mereka adalah golongan yang diberi nabi, golongan yang diberi kitab suci, golongan di mana Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia, yaitu kepada Yahudi dan Nasara. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, Allah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Isa. Lalu orang-orang yang mengikutinya disebut Yahudi, orang-orang yang mengikuti Isa disebut Nasara. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi Zulkifli sudah mendefinisikan tadi bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian Yahudi itu adalah keturunan Yakub dan dikirim Nabi dan juga kitab suci. Baru Nasrani juga seperti itu, dikirim Nabi dan kitab suci. Nah, yang saya mau tanyakan, menurut si Zulkifli, apakah Islam juga seperti Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi-Nabi itu? Silakan. Iya. Jadi ketika kemudian orang-orang Yahudi itu dan Nasara ini didatangkan kepada mereka Nabi dan Rasul, ya, di dalam pemahaman kami umat Islam, bangsa Arab itu masih dikenal dengan sebutan orang jahiliyah. Kenapa? Pada mereka tidak dinyatakan di dalam Al-Quran adanya pengutusan terhadap diri mereka, suku-suku mereka itu Nabi dan Rasul. Tidak ada diberikan kepada mereka itu kitab. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda'an ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Artinya bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan kemudian fondasi Islam kepada bangsa Arab, belum ada agama di sana, belum ada nabi, belum ada rasul yang dikhususkan memang untuk mereka. Lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran. Silakan. Oke. Dari pernyataan si Zulkifli, artinya kau pembual, pembohong, semuanya pengibul. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Kau bilang sejak Adam sudah ada Islam. Kemudian ada datang Yahudi, ada datang Nasrani, diberi kitab-kitab. Setelah itu kau bilang Islam belum diberi kitab. Kemudian kau menghubungkan dengan Arab. Di Arab belum agama. Sebenarnya Islam itu agama Arab atau agama Nabi? Karena kau bilang sejak Adam sudah ada Islam. Kalau sejak Adam sudah ada Islam, maka sudah jelas pada zaman Adam itu sudah ada kitab. Kitabnya apa? Ya kita tahu kitab suci Al-Quran itu kitab umat Islam. Adam belum pernah memegang kitab Al-Quran. Bahkan kau bilang Yahudi Nasrani diberikan nabi dan kitab, dan mereka tidak juga beragama Islam. Lawak-lawak. Kalau memang nabi-nabi itu Islam, Musa pun harusnya Islam, maka pengikut Musa harusnya Islam. Jangan mengarang bebas, jangan kau karang-karang, akui saja bahwa Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad. Selesai. Ini kau karang-karang zaman Nabi Adam, zaman Nabi ini. Buktinya Musa nggak Islam, Yahudi. Buktinya kitab Musa Taurat bukan Al-Quran. Nasrani lagi kau bilang, buktinya Nasrani kitab sucinya bukan Al-Quran.
Kalau memang Islam sudah ada, tentu Yahudi Nasrani itu tidak bakalan ada. Karena jelas-jelas keturunannya ya Ibrahim, Isa, Yakub sampai Musa. Itu turun-temurun di garis silsilahnya. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba mereka nggak jadi Islam? Adam Islam, Ibrahim Islam. Ujuk-ujuk mereka tidak menjadi Islam. Ini sangat-sangat lucu saya pikir. Nah, pertanyaan saya mohon dijawab dengan kejujuran ya kawan-kawan ya. Kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam? Silakan. Iya. Jadi Islam itu diwahyukan oleh Allah dikarenakan Islam itu memiliki hukum-hukum tentang tauhid dan juga memiliki hukum-hukum tentang syariat. Jadi tentang hubungan kepada Allah, kaidah-kaidahnya jelas, hubungan kepada sesama manusia, hukum-hukumnya jelas. Islam diberikan oleh Allah untuk kemudian menjadi pedoman sebagai panduan dalam kehidupan. Makanya Al-Quran menerangkan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menjadi petunjuk, menjadi bimbingan di dalam kehidupan. Karena itulah kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 bahwa kebenaran Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai kitab yang kemudian menjadi petunjuk sebagai pembimbing kepada seluruh umat manusia. Ini yang dipahami oleh kami sebagai seorang muslim, bahwa kebenaran Al-Quran Karim tidak kemudian dijadikan sebagai satu hal yang sia-sia diwahyukan oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Maka Allah kemudian mengatakan bahwa di dalam ayat ini ya, Al-Quran diwahyukan untuk menjadi pembimbing kepada seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelengkap semua ajaran-ajaran para nabi yang kemudian membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, yang Anda katakan tadi, kenapa dikatakan bahwa Adam itu sudah Islam? Lalu kemudian kau katakan kenapa orang Quraisy tidak melakukan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Karena pada masa itu tidak ada kewajiban bagi Adam untuk mengajarkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, untuk mentaati Allah dalam perspektif apa yang kami imani. Layaknya Nabi Muhammad SAW, layaknya Nabi Musa, layaknya Nabi Isa, mereka diberi syariat untuk mereka ajarkan kepada kaumnya masing-masing. Musa, kaumnya menjadi seorang praktisi Islam karena ada diperintahkan untuk mengajarkan itu kepada kaumnya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengajarkan tentang apa yang datang kepadanya, hikmat Injil untuk kaumnya. Tidak diajarkan untuk kepada seluruh umat manusia, sehingga tidak ada satupun nabi yang diutus kepada Bani Quraisy selain daripada sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kemudian keislaman. Agar Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Oke, kau semakin mempertegas bahwa Islam itu tidak pernah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kalau orang lain kau bohong-bohong bisa, aku jangan. Yang kali kau membilang, saya bertanya, kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam? Kau bilang karena tauhid gini-gini. Loh, dari sejak Adam sudah diajarkan tauhid. Sekarang kau bilang Al-Quran. Urusannya apa Al-Quran sama Adam? Mana kenal Adam Al-Quran? Mana kenal Musa Al-Quran? Kalau Musa kenal Al-Quran, maka dia tidak menerima kitab Taurat, tapi kitab Al-Quran. Pernyataanmu semakin mempertegas bahwa Islam ada zaman Nabi Muhammad. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Terima kasih ucapanmu itu semua, ya. Tauhid, syariat. Sekarang aku mau bertanya lagi, mengapa Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim yang hanif, atau milah Ibrahim yang hanif? Kok tidak dibilang mengikuti Islam Ibrahim? Silakan. Ya, jadi di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 123 memang diterangkan seperti itu. Perintahnya kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang perlu Anda pahami itu, Islam ini apa? Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan ketundukan, ketaatan pada perintah Allah. Jadi ketika ada orang yang dibawakan perintah kepadanya, lalu kemudian dia tunduk kepada perintah itu, maka dia adalah seorang muslim. Ajarannya adalah Islam. Jadi Islam itu adalah SOP. Yang melaksanakan SOP aturan ini disebut muslim. Islam itu undang-undang.
Apakah pada Abraham ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Adam ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Musa ada undang-undang Tuhan? Ada. Undang-undang inilah yang saya sebutkan Islam, SOP, standar daripada yang harus dilakukan oleh manusia terhadap perintah. Yang taat kepada perintah, itulah yang disebut Muslim. Nah, apakah ada pada Kristen undang-undang? Tidak ada. Tidak ada SOP Tuhan kepada Kristen. Kamu Kristen nanti lo, jangan singgung Kristen. Ya, karena pada mereka, begitu juga agama lain selain daripada Islam, itu tidak ada undang-undang yang didatangkan dari Allah. Karena agama mereka adalah agama ardi, agama bumi, agama yang dibuat-buat. Nah, kenapa Allah memerintahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Abraham yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Apa ajaran Abraham? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan tidak menduakan dengan malaikat yang datang kepadanya, membawa kemudian mimpi kepadanya. Itu dia tidak duakan. Oh, ini kayak Tuhan ini, karena dia datang dari langit dan seterusnya. Tidak sama sekali. Abraham tidak pernah menduakan Tuhannya yang telah mengutus dia sebagai bapak para nabi. Nah, sehingga ketika baginda Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham, artinya ajaran yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan ajaran yang baru datang ketika dia ada sebagai nabi bagi seluruh umat manusia, sebagai khataman nabiyyin. Tetapi ajarannya adalah melanjutkan tongkat estafet pengajaran yang diajarkan oleh para nabi-nabi. Makanya Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, aku tidak mengutus rasul sebelum engkau, selain aku ajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus itu." Makanya kalau saya mengatakan bahwa Abraham, dalam hal ini Nabi Ibrahim, mengajarkan ajaran Islam, ya, karena Islam itu artinya adalah ketundukan, keselamatan, damai. Kenapa orang bisa memperoleh kedamaian? Karena orang tersebut mendudukkan dirinya pada fondasi-fondasi aturan-aturan main Tuhan. Nah, yang taat ini disebut Muslim. Bukan kufur dia, bukan orang ingkar, tapi mereka Muslim. Abraham Muslim, Musa Muslim, Isa Muslim, semua yang taat pada perintah Tuhan yang datang pada mereka disebut Muslim, bukan kafir. Demikian. Oke, lagi-lagi kau makin membuktikan bahwa Islam itu nggak ada sebelum Nabi Muhammad datang. Kamu bilang Islam artinya undang-undang. Ibrahim tidak punya undang-undang. Yang punya undang-undang itu Taurat, Musa. Itulah undang-undang pertama yang ada. Dan kau mengatakan bahwa kalian harus ikut agama Ibrahim, mila Ibrahim. Memang Musa nggak ikut mila Ibrahim? Atau Musa punya ajaran sendiri? Kenapa kalian tidak ikut ajaran Musa? Dan anehnya Musa kok diturunkan kepada dia. Jadi ada kitab Taurat dan pengikutnya dinamakan Yahudi. Dan Nabi Isa diturunkan Injil dan pengikutnya dinamakan Nasrani. Lawak. Apakah Tuhan salah turunkan? Kok kan Tuhan juga yang menurunkan kitab itu semua? Kamu baca surah 22 ayatnya yang 22 ayat 40. Allah SWT mengenal keempat agama itu. Allah SWT tidak menurunkan Islam saja, Yahudi, Nasrani, Kristen, dan satu lagi yang namanya Islam. Kalau melihat surah itu, dan tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan Allah mengenal 4 rumah ibadah itu, dan dari 4 rumah ibadah itu disebutlah nama Allah. Tidak ada dikatakan situ Allah yang tauhid ini nggak penting, dari situ disebut nama Allah dan dibilang itu agama Allah. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Lebih dahulu ada agama Yahudi, Nasrani, Kristen, baru Islam. Itu urutannya yang dibilang Al-Quran. Maka rumah ibadahnya dimulai dengan yang saya bilang tadi, tahu kitab-kitabnya juga sesuai yang dibilang tadi. Kemudian tadi aku bertanya, kenapa kalian ikut mila Ibrahim? Kenapa harus ada agama Islam? Mila Ibrahim itu aja ikuti. Ibrahim belum punya agama saat itu. Belum ada 2 kalimat syahadat, belum ada berhaji, sudah ada dalam Al-Quran ya. 2 kalimat syahadat tidak ada. Seperti yang kalian sebutkan sekarang. Belum ada di bayar zakat, belum ada di situ puasa atau segala macamnya. Nek haji memang Ibrahim yang mengusulkan. Anehnya, kenapa nggak ikut agama Ibrahim? Harusnya kalau ikut agama Ibrahim, kalian bersyahadat atas nama Ibrahim. Kalian sekarang ikut agama Muhammad, Nabi Muhammad, maka kalian bersyahadat atas nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh ikut atas nama Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad harus bersyahadat atas nama Ibrahim. Dan tidak boleh ada agama baru, karena sudah dijelaskan ikutlah agama Ibrahim. Maka kalian pun harus ikut bersyahadatlah atas nama Ibrahim. Jadi kalau kau bilang, oh sudah zaman Adam sudah ada agama Islam, bohong. Kau mengungkapkan sendiri kebohongan itu, bukan kami. Dengan kriteria-kriteria yang kau bilangkan. Kau mengatakan undang-undang Islam itu artinya undang-undang. Mana ada zaman Ibrahim undang-undang? Semua Nabi mengajarkan tauhid. Untuk apa lagi ada Islam?
Nabi mana yang tidak mengajarkan tauhid? Seolah-olah Islam ini ajaran baru. Tidak ada ajaran baru di situ mengenai ketauhidan. Ya, sekarang saya bertanya lagi yang 9. Wah, ini pertanyaannya unik-unik. 5 rukun Islam itu dari mana sumbernya? Apakah difirmankan Allah? Silakan dijawab. Iya, jadi rukun Islam itu jelas ya, adalah perintah. Kalau dia adalah perintah, berarti datanya, dalilnya itu pasti ada di dalam Al-Quran. Ya pasti. Beriman kepada Allah, jelas itu adalah perintah Allah. Beriman kepada malaikat, artinya kami umat Islam itu diperintahkan untuk percaya akan adanya malaikat. Itu sudah pasti tuh. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabi, ya, dan seterusnya. Itu adalah perintah. Kami diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada malaikat. Anda boleh baca di dalam kitab dalam Al-Quran surah Nisa ya, di ayat 136. Itu udah jelas sekali tuh, bahwa kami diperintahkan beriman kepada Allah. Nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan beriman hanya kepada Allah. Maka Al-Quran menguraikan kepada kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi perintahnya kemudian kepada seluruh nabi adalah menyembah hanya kepada Allah. Ketaatan kepada perintah inilah yang kemudian disebut muslim. Perintah inilah yang disebut SOP. SOP inilah yang saya katakan Islam. Karena Islam itu berasal dari kata aslama, yaslimu islaman, berarti tunduk, patuh, apalagi selamat, kemudian berserah dirilah kepada perintahnya, tunduk kepada perintahnya, patuh kepada perintahnya, mengkondisikan manusia yang melaksanakan itu disebut muslim. Islam itu sendiri adalah tunduk patuh. Nah, apakah Abraham tunduk patuh pada perintah Tuhannya? Yes, dia Islam. Apakah dia ingkar pada perintah Tuhannya? Tidak. Berarti dia muslim, berarti ajarannya menyembahnya kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi rukun Islam itu jelas ada di dalam kitab suci kami, ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak mengada-ngada. Kami tidak beriman kepada sesuatu kalau tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Ya, ada anjuran dalam Al-Quran, barulah kami imani. Kalau tidak ada dalam anjuran dalam kitab suci kami tidak lakukan. Itulah yang disebut muslim. Dan muslim itu fondasinya adalah Islam. Islam itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukumnya. Melaksanakan kaidah hukum itulah disebut muslim. Ingkar terhadap hukum-hukum itu disebut kafir, kufur. Jadi kalau Anda bertanya apakah ada dalam Al-Quran sudah jelas itu dikatakan. Ya, silakan. Oke, saya nggak ngerti. Saya tanya mengenai 5 rukun Islam, kau sebutkan 6 rukun iman. Beriman kepada para nabi, ya. Nanti diulang lagi jawabanmu, ya. 5 rukun Islam, kami juga beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi. Mana ada 5 rukun Islam beriman kepada malaikat, beriman kepada semua nabi? Nggak ada itu. Ya. Kau bilang lagi 5 rukun Islam itu tertuang di dalam Al-Quran. Artinya tidak tertuang di dalam Taurat, tidak tertuang di dalam Injil. Kan jadi lawak-lawak kau di Zulkifli. Kau bilang mereka Islam. Jadi entah siapa yang salah. Di Taurat tidak ada, di Injil tidak ada, tapi bisa-bisanya mereka kau bilang Islam. Kelawak. Semakin mempertegas kau tidak paham kapan Islam itu ada. Hanya kau berpikir Islam itu sejak Nabi Adam. Hei, tidak. Islam itu ada sejak Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan saya berikut. Kalau kau mengakui Islam itu ada sejak zaman dulu kalau masuk kau, ya, saya mau tanya, Nabi Muhammad sejak kapan memeluk agama Islam? Silakan. Cek. Ya, normal Gurunda langsung, gas. Ya, jadi gini, yang saya jelaskan kepada Anda itu tadi, itu rukun iman. Ya, tertera di dalam surah An-Nisa yang saya terangkan tadi, kemudian ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, kalau berbicara mengenai rukun iman, itu lain lagi. Rukun iman itu yang saya katakan bersyahadat itu pengikraran, mengikrar, mengimani, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kemudian Adam pernah bertuhan kepada selain daripada Allah? Tidak. Apakah Abraham pernah bertuhan selain kepada Allah setelah dia datang kepadanya wahyu? Tidak. Apakah kemudian Musa? Tidak. Semuanya tidak. Bahkan Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel pun menyembah hanya kepada Allah. Jadi fondasi daripada Islam itu 2 kalimat syahadat. Meyakini, ini datangnya di Islam. Syahadatain, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah.
lalu kemudian meyakini baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah, sebagai penutup para nabi. Maka Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah taman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah, kemudian ketika mengatakan di mana nabi-nabi itu kemudian bersyahadat. Bersyahadat ini artinya mereka mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Anda boleh baca di Ali Imran ayat 81. Ya. Ada yang bisa memunculkan? Nah, di Ali Imran ayat 81 itu jelas dikatakan bahwa para nabi diambil kesaksiannya oleh Allah untuk kemudian bersaksi bahwa akan datang seorang rasul yang mana rasul ini sebagai penutup para nabi. Ini yang diterangkan. Siapa rasul itu? Ialah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti seluruh nabi yang diutus oleh Allah semuanya itu meyakini Allah satu-satunya Tuhan dan meyakini baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok rasul yang akan datang setelah mereka. Qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kami bersaksi, kami para nabi bersaksi bahwa dia adalah rasul yang akan kau utus setelah kami, dan kata Allah, aku juga bersaksi bersama dengan kamu. Allah pun bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi. Jadi kalau Anda bertanya apakah para nabi itu bersyahadat? Yes, mereka melakukan pengikraran bahwa akan ada datang seorang rasul yang kemudian menjadi khataman nabiyyin. Kemudian perintah salat itu terlalu banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Perintah puasa juga terlalu banyak. Perintah zakat juga ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, dan seterusnya. Maka perintahnya kemudian untuk melaksanakan, karena itu adalah merupakan ketetapan dan yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Tolong dijawab, kapan Nabi Muhammad menjadi Islam? Karena waktumu tinggal dikit lagi. Rasulullah Muhammad SAW, sorry, saya tidak mendengarkan tadi pertanyaan. Iya, itu pertanyaanku. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan ajaran agama Islam setelah datang wahyu kepadanya dan perintah kemudian untuk mengajarkan kepada kaumnya, pada seluruh umat manusia. Ketika dia berserah diri kepada perintah Allah, maka pada saat itulah dia juga menjadi seorang Islam. Ikra. Dia tidak membantah. Ikra. Apa yang dilakukan? Dia membacakan. Andaikan dia menolak untuk membacanya, maka dia bukan muslim. Ketika dia mengatakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka dia menjadi seorang muslim. Dia menjadi seorang Islam. Dia mengikrarkan dirinya untuk mengikuti perintah dari Allah. Itulah Islam, itulah muslim. Oke, kasih aku 1 menit ya. Itu aja. Silakan. Oke, terima kasih. Zuma, lagi-lagi kau mengatakan Islam itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Setelah dia mendapat ikrar, kau bilang baru dia menjadi Islam, baru dia mengajari Islam. Berarti sebelum itu apa agama Nabi Muhammad? Penyembah berhala kah? Makanya karena kata-kata saya terlalu banyak kokotbat, pertanyaan saya tadi hampir lewat. Sejak kapan Nabi Muhammad memeluk agama Islam? Itu pertanyaan saya. Ya, kau sudah menjawab. Terima kasih cuma. Terus, sebentar. Membenarkan. Nah, kau ambil tadi surah Ali Imran 81, membenarkan. Musa juga datang. Musa yang pertama kali menurunkan ayat. Diturunkan kitab suci, baru Zabur dikatakan membenarkan Taurat, Injil dikatakan membenarkan mungkin langsung Gurunda waktu ya, mau habis. silakan mau habis. Iya, jadi gini, Islam itu adalah pondasi. Sekarang tadi kan udah aku jelaskan, Islam itu adalah pondasi. Ketika pondasi itu datang kepada mereka, maka ketika mereka menjalankan pondasi ini, mereka menjadi seorang muslim. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman.
Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kayak ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut.
Saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan
ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.